Sejarah Lawang Sewu, bangunan bersejarah penuh misteri di Semarang. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang terkenal dengan arsitektur kolonialnya yang megah sekaligus kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah, bangunan ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas sejarah pembangunan Lawang Sewu, siapa yang membangunnya, siapa arsiteknya, serta kisah-kisah mistis yang beredar di sekitarnya. Sejarah pembangunan Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), yaitu perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan ini didirikan karena kebutuhan administratif yang semakin besar seiring dengan berkembangnya jaringan perkeretaapian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kapan Lawang Sewu dibangun? Pembangunan Lawang Sewu dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pada saat itu, Semarang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan transportasi, sehingga pemerintah kolonial merasa perlu mendirikan kantor yang representatif untuk mengelola jaringan kereta api. Siapa yang membangun Lawang Sewu? Lawang Sewu dibangun oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), sebuah perusahaan kereta api Belanda yang mengoperasikan jalur kereta api pertama di Indonesia, yaitu jalur Semarang Tanggung yang dibuka pada tahun 1867. Siapa arsitek Lawang Sewu? Arsitek yang merancang Lawang Sewu adalah Profesor Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Ouwendak, dua arsitek asal Belanda yang terkenal dengan karya-karya bergaya Nieuwe Kunst, sebuah gaya arsitektur yang merupakan bagian dari gerakan Art Nouveau. Klinkhamer dan Ouwendak merancang Lawang Sewu dengan memadukan elemen-elemen khas arsitektur Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Indonesia. Beberapa ciri khas desainnya antara lain: ventilasi besar untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi panas. Jendela dan pintu tinggi yang berfungsi sebagai saluran udara agar ruangan tetap sejuk. Atap berbentuk tinggi dan melengkung untuk mengurangi penumpukan panas di dalam gedung. Bangunan ini terdiri dari beberapa lantai, termasuk ruang bawah tanah yang konon memiliki sejarah kelam. Fungsi Lawang Sewu dari masa ke masa. Sejak pertama kali dibangun, Lawang Sewu telah mengalami berbagai perubahan fungsi. Di antaranya, 1. Kantor Pusat NIS tahun 1907 sampai tahun 1942. Berfungsi sebagai pusat administrasi perusahaan kereta api Belanda. Menjadi simbol kemajuan transportasi di Hindia Belanda. Kedua, markas militer Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Saat Jepang menduduki Indonesia, Lawang Sewu diambil alih dan digunakan sebagai markas militer. Ruang bawah tanahnya diyakini digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan para tahanan perang. Ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi medan pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Jepang. Banyak pejuang gugur di sini, menjadikan Lawang Sewu semakin dikenal sebagai tempat bersejarah yang penuh cerita kelam. 4. Perkantoran pemerintah dan BUMN tahun 1945 sampai 1990.
Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia. 5. Tempat wisata dan cagar budaya. Tahun 2000 sampai sekarang. Kini, Lawang Sewu difungsikan sebagai museum dan tempat wisata sejarah. Setelah dilakukan renovasi besar-besaran oleh pemerintah, bangunan ini tetap mempertahankan bentuk aslinya sambil menjadi daya tarik bagi wisatawan.